kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya untuk praktek HTML, di mana minggu lalu teman-teman semua sudah mengenal HTML dan melakukan praktek sederhana HTML untuk membuat paragraf, link, ya, dan mengenal struktur-struktur di dalam HTML. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang pembuatan tabel, membuat form, ya, dan serta frame, ya. Mungkin hyperlink di sini nanti akan saya ganti dengan kita membuat atau mengenal di dalam HTML untuk menyisipkan sebuah gambar, ya, atau image, ya. Nah, kita akan awali dulu untuk yang sederhana di kasus untuk penyisipan gambar atau image, ya. Jadi mungkin kemarin teman-teman sudah ada yang pernah bisa mempraktekkan untuk membuat atau menyisipkan gambar di HTML. Namun untuk hari ini tetap akan saya sampaikan, ya, supaya teman-teman jauh lebih paham, ya. Nah, untuk menyisipkan gambar di sini, gambar bisa berupa gambar bergerak atau moving image, ya, seperti GIF. Kemudian ada juga yang formatnya JPG, ya, image bisa, atau PNG image juga bisa. Jadi nanti gambar-gambar yang dalam format bentuk tersebut itu bisa disisipkan dalam HTML. Nah, kita akan mulai saja ya untuk praktik, ya. Jadi nanti kalau untuk menyisipkan image itu nanti Anda akan melakukan struktur, ya, di HTML, diawali dengan kata img, ya. Kemudian diikuti src ini dari kata source, di mana source ini adalah URL atau nama file, ya. Ya, URL bisa atau nama file dari gambar tersebut. Diikuti dengan ALT di sini digunakan untuk menampilkan teks tertentu. Jadi misalkan kalau gambarnya nggak kebaca seperti ini, itu Anda bisa kasih tulisan misalkan logo Dinus, misalkan seperti itu, ya. Nah, untuk contohnya seperti yang ada di bawah, ya. Jadi nanti kita akan langsung sambil praktekkan, ya. Nah, ini akan saya ambil contoh kasus yang pertama, ya. Namun untuk menyisipkan gambar ini, ya, berarti kan ini kan secara lokal. Artinya teman-teman harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Di mana di sini saya sudah menyiapkan gambar, ya. Di sini, ya, gambar yang saya siapkan. Ini saya siapkan dulu di sini. Saya copy. Saya berikan nama logo slash Udinus, strip Udinus, ya. Terus kemudian diikuti format .png, ya. Nah, kemudian di script tadi, ya, kita akan mengetikkan script yang seperti kita biasa lakukan, ya, di sini, ya. Nah, jadi saya sudah menyiapkan file untuk HTML-nya. Saya melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan. Jadi nanti secara otomatis, ya, image source dengan logo di sini dia akan dipanggil dan saya berikan kata-kata logo Dinus. Misalkan, ya, gambarnya tidak ada, ya, di dalam file, ya, di dalam file HTML di htdoc Anda, itu pasti nanti gambarnya akan menjadi pecah seperti ini. Jadi tidak terbaca seperti itu, ya. Jadi gambarnya wajib diberikan. Kita ambil contoh, ya, di sini, ya, untuk panggilannya, ya. Nah, saya akan panggil. Oke. Terus oh, lupa, ini belum saya kasih. Nah, oke. Saya akan panggil. Jadi, nah, seperti ini. Ini biasanya, ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi di dalam penulisan skrip, ya, kalau untuk pemanggilan, ya, kadang kan ada yang diawali untuk petik seperti ini, ya. Nah, kadang jangan sampai kelewatan lupa untuk menyamakan, ya. Jadi kalau Anda membuka untuk petiknya juga Anda juga harus menutup. Jadi supaya tadi kasus seperti tidak tampil itu tidak terjadi. Jadi seperti itu. Nah,
di sini kan gambarnya terlalu besar ya, jadi sangat besar. Jadi Anda bisa nyari gambar sesuai dengan yang Anda butuhkan atau yang Anda inginkan. Nah, bila gambarnya tidak ada ya, misalkan gambarnya saya pindahkan ke folder yang lain misalkan, jadi dia tidak ada di sini ya gambarnya ya. Kemudian saya akan melakukan pemanggilan lagi, misalkan ya. Oh ini karena dia masih nyimpen case ya, saya pakai browser yang lain. Saya akan pakai browser yang lain. Nah ini. Nah, jadi gambarnya tidak terbaca seperti ini karena file untuk gambar tadi tidak disertakan di dalam folder di htdoc Anda. Makanya harus diberikan gambarnya supaya gambarnya bisa terbaca. Dan ALT ini untuk teks yang tadi Anda berikan ya, seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian gambar juga bisa diselaraskan atau tampilkan sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan ya. Jadi dengan menambahkan ini ya, width ini, lebar serta ukuran panjangnya bisa disesuaikan ya. Misalkan di sini nanti saya tambahkan ya. Ini gambarnya akan saya tampilkan terlebih dahulu. Saya berikan lagi di sini ya. Oke. Nah, seperti ini sudah saya berikan. Kemudian di dalam scriptnya ya, saya tambahkan di sini ya, di sini. Tadi ya saya tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya panggil kembali ya. Oke. Nah, gambar menjadi ukurannya jauh lebih kecil ya, atau sesuai yang saya inginkan seperti itu. Bila tadi tidak diberikan ukuran ya yang di dalam script HTML ini, otomatis kan menjadi sangat besar. Nah, seperti itu. Jadi nantinya bisa kalian isi dengan ukuran sesuai yang Anda inginkan, tidak harus 100-100 ya. Seperti itu. Nah, gitu untuk gambar. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk gambar bila mana di sini gambar dengan kasus beda folder yang dimana letak lokasi foldernya berbeda ya. Jadi seperti itu. Nah ini. Nah kita ambil contoh di sini ya. Nah ini. Kalau gambarnya nanti di luar dari folder pasti juga akan menjadi gambarnya pecah ya kan. Makanya nanti di dalam scriptnya Anda juga harus tambahkan folder sesuai yang Anda tuju. Misalkan di sini ya, saya berikan folder namanya gambar. Jadi nanti gambar ini dia akan dibaca di dalam folder gambar di sini. Ya, makanya di sini saya sudah menyiapkan folder gambar yang saya taruh di sini. Ya, nah, jadi sehingga file untuk untuk gambar saya di sini ini bisa masih terbaca. Dan ini biasanya kalau dengan penyusunan untuk di pembuatan web bagusnya seperti ini karena kan semua yang berupa gambar itu dimasukkan atau dikumpulkan di dalam gambar ya. Seperti itu ya buat teman-teman semua ya. Jadi itu untuk setting atau untuk melakukan konfigurasi di HTML dengan menyisipkan sebuah gambar. Nah, jadi gambarnya masih tetap bisa dibaca atau dipanggil. Kalau misalkan kita hapus, ya, ya, itu pasti di sini juga tidak akan ambil. Ini case-nya masih nyimpan case ya. Oke, masih nyimpan case gambarnya. Kita coba. Sorry. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, karena gambarnya nggak kebaca, nggak ada di folder gambar, ya.
Jadi teman-teman semua harus perhatikan itu. Ini saya undo supaya gambarnya bisa kebaca kembali. Ya. Nah, jadi gambarnya sudah bisa terbaca. Gitu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi untuk masalah gambar, itu di sini Anda juga bisa menyisipkan gambar dari URL. Bukan dari lokal gambar ya, tapi dari URL ya. Contoh di sini saya ngambil logo ya dari web ya. Dimana nanti kalau Anda ngambil web ya, langkahnya ada nanti cari gambar, di situ nanti gambar di internet, dan nanti klik kanan salin alamat gambarnya. Ya, salin alamat gambar sehingga nanti Anda mendapatkan URL gambarnya seperti ini ya, dan nanti Anda pastekan. Nah, ini coba saya berikan URL gambar, ini saya PR dulu ya. Ya, nah, saya berikan gambar seperti ini ya. Jadi biar teman-teman paham ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan seperti itu saya berikan, saya simpan. Jadi saya tidak perlu menyimpan file gambarnya ya, tapi langsung ngambil dari source internet ya. Nah, jadi gambarnya muncul di sini tanpa saya harus ambil atau download gambar, kemudian saya taruh di file HTML saya. Cuman ya resikonya kalau gambarnya dihapus sama pemilik webnya, pasti nanti gambar kita juga jadi hilang ya, seperti itu. Oke, nah itu untuk gambar yang ngambil dari URL internet ya. Ada juga yang bentuknya ini ya, gambar bergerak atau GIF ya. Nah, itu juga ada. Nanti dengan Anda bisa menyisipkan di sini gambar yang bergerak, misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga Anda nanti bisa lihat ya. Nah, untuk gambar yang bergerak ini nantinya juga bisa ngambil dari internet, ataupun kalau Anda punya berdasarkan dari file yang Anda miliki ya. Asal formatnya adalah bentuk GIF juga bisa. Jadi nanti kita panggil di sini, kita panggil sekali lagi. Nah, ini gambarnya jadi gambar bergerak. Nah, kemudian satu lagi, kalau untuk konfigurasi untuk gambar supaya dapat menyesuaikan dengan paragraf ya, seperti tampilan ini, Anda juga bisa dengan menambahkan icon. Jadi seperti untuk iconnya nanti bisa right, bisa left, bisa center, top, middle, atau bottom. Nanti disesuaikan aja. Jadi dengan seperti itu nanti paragrafnya bisa menyesuaikan dengan gambarnya ya. Jadi nanti ini coba saya tambahkan. Nah, di sini kemudian saya panggil kembali. Nah, jadi teks yang tadinya di bawah ya akan menyatu ya dengan gambar di sini. Ya, itu untuk materi tentang image ya, memberikan image di dalam HTML. Oke. Nah, nantinya kalau misalkan ada yang mau didiskusikan di grup, silahkan ditanyakan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah tentang pembuatan tabel ya. Tabel di sini fungsinya nanti menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas, dan mudah dibaca. Kalau Anda yang biasanya membuat kemarin, itu kan belum disertai dengan tabel. Artinya Anda membuat itu hanya sekedar teks-teks dan paragraf saja seperti biasa. Nah, supaya terstruktur ya, ibaratnya letak-letaknya lebih mudah dibaca, mengatur tampilannya, supaya home page-nya juga lebih menarik, itu perlu dengan menggunakan tabel. Namun untuk itu teman-teman semua juga harus mengenal istilah-istilah dalam pembuatan tabel di HTML. Ada border, ada width, height seperti yang tadi saya sampaikan, BG color atau background colornya, terus kemudian atau background color juga bisa, kemudian color, polygon, terus kemudian row span, col span, cell spacing, sama cell padding. Jadi nantinya fungsi-fungsi ini silahkan teman-teman baca dan nanti dicoba ya. Nah, di sini akan kita coba untuk membuat satu buah tampilan tabel di sini. Nanti yang tampilannya seperti ini. Dimana nanti yang paling penting di dalam tabel, Anda harus mengenal dengan istilah namanya TR sama TD, yaitu adalah tabel row sama tabel data di sini. Jadi berarti tabel row atau tabel baris ya, dan di TD itu tabel data, isi datanya berarti nanti. Ya, jadi nanti
di setiap penulisan tabel ya, itu selalu awali dengan kata-kata tabel. Nah, border ini berarti kalau menunjukkan ada bordernya. Kalau nanti di set 0 berarti bordernya hilang. Seperti itu. Jadi tampilan kotaknya itu tidak tampil seperti itu. Kalau satu berarti ya kotaknya agak tipis gitulah kelihatan. Nanti semakin besar berarti tabelnya semakin tebal. Nah, kemudian TR ya dibuka dengan TR ya, tabel row, dan di dalamnya pasti ada TD. Jadi setiap nanti Anda selesai TR, pasti di dalamnya ada TD. Ketika selesai Anda harus menutup juga TD ya. Dan nanti kalau misalkan Anda nanti mau buka lagi, berarti nanti buka lagi dengan TD, kemudian diisi datanya, kemudian Anda tutup dengan TD. Nah, berikutnya kalau sudah selesai dari satu TR ini, Anda tutup dengan TR ya, tutup TR. Jadi nanti di sini berisi baris 1, sel 1, baris 1, sel 2. Jadi bacanya bukan ke bawah tapi ke kanan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti sebanyak apapun teman-teman membuka TR ya. Jadi membuka TR di dalamnya pasti jangan lupa ada TD. Ya, kita coba ya di sini ya. Oke. Nah, saya akan memberikan di bawah sini ya. Oke ya, di bawah hyperlink ya. Oke. Nah, jadi saya awali seperti ini. Ya, saya awali seperti ini, sudah saya simpan ya. Jadi bacanya di sini ya, TR, di dalam TR di sini ada TD-nya di sini. Terus kemudian lagi TD lagi, baru nanti TR di sini. Jadi TR ini ya pembuka di sini, tutupnya ada di sini, penutupnya. Dan kemudian TR untuk dibuka di sini, penutupnya ada di sini. Ya, dan jangan lupa ketika membuka tabel berarti menutup sebuah tabel pula ya. Kemudian kita simpan, kita coba nanti kita panggil ya. Nah, seperti ini. Ini mungkin biar teman-teman kelihatan saya perbesar. Nah, seperti ini ya, baris 1 sel 1 ya. Jadi teman-teman sudah melihat hasilnya. Nah, nanti kalau misalkan mau diperbanyak lagi BR-nya juga nggak masalah. Jadi nanti biar teman. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan di sini ya. Nantinya ada teman-teman dengan kasus ya memberikan judul tabel bisa, terus kemudian judul barisnya juga bisa ya. Nah, di sini dengan nama tabel header ya. Tabel header nanti di sini teman-teman semua bisa memberikan judul seperti kayak nomor, NPM ya, nama dan seterusnya. Nah, istilahnya dengan kata namanya TH, tabel header. Kalau judul tabel bisa dibuat dengan nama caption ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengkondisikan dengan kasus teman-teman semua ya. Nah, kita coba ya di sini. Jadi saya akan awali tabel border di sini. Oke, sebentar. Oke, ini untuk yang pertama. Bentar. Oke. Nah, saya hapus. Saya akan awali ya di sini. Kemudian yang kedua, nah, oke. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dengan seperti ini tampilannya saya harap teman-teman jadi bisa lebih memahami. Jadi awalnya tetap sama, kita buka dengan tabel di mana nanti di dalamnya ada captionnya ini judulnya ya. Nah, nanti judulnya ini teman-teman bisa kondisikan ya. Kalau nanti misalkan mau dibuat bold juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa mau dibuat bold, nanti boldnya untuk pada bagian mana ini. Jadi boldnya saya tutup pada bagian di sini ya, untuk boldnya ya. Jadi
saya tutup di akhiran sini ya. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti untuk berikutnya untuk isi datanya tidak terjadi bold ya atau bercetak tebal. Nah, kemudian kita coba panggil ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sesuai pun teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk tabel ya beserta ada caption dan tabel headernya TH-nya di sini teman-teman bisa kondisikan seperti itu ya. Nah, jadi secara otomatis untuk yang tabel header pula dia berada di tengah ya atau center. Itu untuk contoh tabel header ya. Oke. Nah, begitu pula kalau misalkan Anda mau memberikan apa namanya warna ya, background color. Jadi di mana nanti background colornya bodinya ini diberikan background color ya dengan warna, boleh dengan warna langsung dari nama warna atau dari kode HTML juga bisa. Terus kemudian font size diatur ya. Nah, kemudian tabel border, nah nanti diberikan tabel bordernya di sini warnanya putih ya. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kemudian uh, dipilih alignnya juga bisa, jadi nanti tabelnya secara otomatis berada di tengah gitu. Nah, terus kemudian ada caption alignnya ditaruh di bawah. Kalau tadi kan captionnya di atas secara otomatis, kalau mau ditaruh di bawah diberikan align ya, diberikan align. Nah, untuk ditaruh di sebelah mana, mau bottom, left, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk isinya ya berarti nanti Anda bikin tabel daftar mahasiswa untuk captionnya. Nah, kemudian isi dari tabelnya ya, Anda berikan tabel headernya, ini warnanya kuning kebetulan, terus dan seterusnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang nanti bisa dikondisikan. Oke. Kemudian juga ada yang bisa diberikan apa namanya ukuran ya. Jadi kalau tadi kan tabelnya belum ada ukurannya. Nah, nanti tabelnya bisa disesuaikan dengan ukurannya. Nah, nanti juga bisa di dalam tabel itu diberikan gambar ya. Dengan kita belajar memberikan gambar seperti tadi ya. Jadi nanti di sini background kemudian diikuti apa namanya URL-nya. Kalau tadi misalkan di sini Anda taruh di folder gambar, berarti nanti gambar slash nama filenya ya di sini ya. Jadi bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi akan kita coba yuk biar kita lebih tahu hasilnya seperti apa. Untuk gambar ya yang ada di dalam sebuah tabel, ini saya siapkan gambar baru yaitu color.jpg ya. Mungkin nanti bisa ditaruh di luar atau ditaruh di dalam folder gambar juga bisa. Nanti di sini color.jpg nanti ya di dalam tabel ini kita berikan background, kemudian kita kasih nama color ya .jpg ya. Nanti kalau misalkan ada di dalam folder gambar berarti nanti diberikan gambar di sini ya. Nah, sehingga nanti kalau ini saya taruh di sini, saya pindahkan dulu di sini ya, dan kemudian nanti saya panggil ya. Nah, jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini nanti kalau misalkan mau dibikin tab baru ya, kita panggil. Nah, jadi gambarnya masih tetap tampil ya seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk materi tabel ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini nantinya kalau teman-teman mau mencoba ya, di sini juga bisa memberikan semacam kayak di dalam sebuah Excel ya, seperti kayak merge gitu juga bisa ya. Jadi dengan istilah namanya col span sama row span. Jadi tampilannya nanti buat teman-teman ya kurang lebih seperti di depan ini ya. Tadi untuk yang background tadi ya, kalau ukuran tadi kalau nantinya mau ngasih dalam bentuk persen, berarti nanti Anda tambahkan persen. Tapi kalau menggunakan pixel berarti tidak perlu ditambah persen seperti itu. Nah,
Ini untuk Aligen sama Valigen ya. Jadi nanti kalau di dalam tabel mau ditaruh di teksnya ya di atas, di tengah ya. Jadi nanti disesuaikan seperti itu ya. Nanti untuk scriptnya ya, nanti Aligen misalkan center, Valigennya nanti middle, top atau bottom. Jadi nanti disesuaikan yang ada di tampilan. Nah, nanti untuk full span sama row span tadi yang saya sampaikan, nanti kalau misalkan ada penggabungan ya, nah nanti dicoba ya untuk full span, jadi nanti sehingga eh, tampilannya ya seperti yang di atas itu nilai UTS dan UAS ya. Jadi ya ini full span ini ya sama row span ini nantinya bisa menggabungkan ya tabel sesuai yang kita butuhkan. Nanti ini bisa dicoba. Nah, atau enggak cell padding ya. Cell padding sama cell spacing. Nanti bisa mengatur spasi antar border juga bisa, dan atribut cell padding mengatur spasi antara dua buah sel juga bisa. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti scriptnya bisa dicoba ya teman-teman ya. Jadi saya memberikan konsep dasar untuk tabel. Nanti sisanya Anda bisa mengembangkan seperti yang sudah saya tampilkan. Nah, materi selanjutnya yang ketiga yaitu adalah tentang form ya, tentang form. Jadi di sini sebuah form di sini nantinya Anda bisa membuat tampilan form di mana nanti teman-teman tampilan untuk formnya bisa jauh lebih bagus lagi dengan ditambah dengan tabel yang tadi kita sudah pelajari. Nah, di dalam form juga harus dikenali ada yang harus dikenal dengan istilah seperti method ya, di sini ada post sama get, kemudian action, name, value, type. Nah, itu harus Anda kenal. Kalau tadi tabel kan Anda harus kenal seperti kayak TR, TD ya, kemudian TH, terus kemudian ada caption. Nah, di dalam form juga harus mengenal istilah-istilah di sini. Nah, post sama get nanti juga memiliki kegunaan yang sama. Nanti Anda biasanya nanti perbedaan metode get ini ketika mengirimkan URL, kalau post nanti ke server. Jadi biasanya kita nanti pakainya post ya. Karena anak kita kan belajarnya di dalam localhost dalam server ya. Kalau get juga bisa nanti berupa sebuah URL ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada nanti dikenal dengan istilah ada text box, jadi yang bentuknya pengisian seperti itu. Nanti Anda harus mengenal. Nanti ini bisa dibaca di dalam form itu ada semacam ketentuan ya. Jadi nanti ada ya, yang bisa kita kenal nanti text box. Nanti contohnya nanti text box itu seperti ini ya. Ya, jadi nanti kita bisa mengenal ya ada type, name ya, terus value, size, max length. Nah, biasanya kalau Anda biasa untuk ngisi password dan sebagainya kan itu ada text box-nya ya, kosong lah, itu dikenal dengan text box, itu masuk dalam materi form. Ini contoh kalau nanti Anda bikin tampilan login ya seperti ini ya. Jadi nanti ngambilnya di sini form methodnya post ya, kemudian user password masih menggunakan tabel ya, tapi di dalamnya di sini inputnya type-nya adalah teks. Nah, jadi nanti di sini teman-teman ngambil tadi tipe form dengan teks ya. Terus kemudian type-nya di sini tipenya password, dimana nanti kalau password nggak akan nampil ya. Tampilannya teksnya menjadi dirahasiakan seperti ini ya. Terus kemudian ada juga tombol submit sama reset ya. Biasanya kan kalau ada ngelihat tombol kan ada tombol submit sama reset seperti ini ya. Nah, nanti Anda bisa coba ya dengan seperti ini, nanti Anda praktekkan sehingga nanti di sini yang tadi sudah Anda bikin ya, type text ini kemudian ditambah dengan tombol seperti ini ya, submit sama reset. Jadi intinya nanti di dalamnya itu pasti ada kata-kata type-nya yang dimana nanti di dalamnya ini sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada teks, ada password, ada submit, ada reset. Digabungkan dengan tadi ya. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, jadi nanti di dalam tabel itu ada form di dalamnya ya. Ya, terus kemudian ada checkbox juga ya. Seperti kayak checkbox itu kan berarti opsional salah satu yang bisa kita pilih. Kemudian ada radio button. Radio button di sini nantinya bisa kalian pilih ya, sama kayak hampir checkbox, cuma bentuknya radio button seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada text area yang bentuknya seperti kolom komentar ini nanti bisa diberikan ya. Kemudian tapi tetap ditambahkan ada form methodnya, di belakangnya ada post, kemudian di sini text area ini nanti di sini
settingnya berapa ukuran teksnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti dicoba buat teman-teman untuk masalah di sini tadi ada materi tentang form ya. Ada macam-macam fungsi ya, tombolnya ya. Ada teks, ada radio button, ada checkbox ya, terus kemudian ada drop down juga ada ya, nanti lewat drop down ya, seperti ini. Nanti bisa dibuat sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya adalah materi frame ya. Materi frame di sini nantinya Anda bisa membuat bentuk tampilan di dalam web Anda berupa seperti ada frame-nya ya, seperti itu. Jadi dari materi yang tadi tentang tabel sudah Anda kerjakan, nantinya tabel itu masih bisa dibuat dalam bentuk yang rapi lagi dengan tampilan frame ya. Nah, nanti di HTML di sini ya, untuk membuat frame nanti Anda harus kenal dengan istilah-istilah juga sama di materi-materi yang sebelumnya ya, dimana nanti kalau frame Anda harus kenal dengan frame set, cool, frame set row, frame set source ya, dan seterusnya di sini. Dan nanti diawali untuk standar tulisan di awalnya adalah frame set ya. Nah, untuk praktiknya frame di sini ya, frame ini adalah jadi nanti Anda membuat bagian frame-nya ya, dimana akan saya kasih contoh terlebih dahulu ya, eh, tadi ya di web yang saya buat ya, itu kan namanya adalah index.html ya. Nah, index.html-nya akan saya rubah. Yang tadi ini saya buat ini yang indeks yang Anda sekarang posisikan itu Anda buat dengan nama atau ganti dengan nama yang lain. Misalkan di situ diganti menjadi namanya adalah menu atau konten. Itu silahkan. Ya, jadi nanti indeksnya di awal adalah isinya adalah frame. Ya, indeksnya isinya adalah frame. Nah, jadi nanti di dalam indeks itu nanti di sini ada judul.html, menu.html, dan konten.html. Itu nantinya akan diisi dari HTML program yang sudah Anda buat sebelumnya. Ya, jadi akan saya kasih contoh di sini ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk file content.html. Ya, content.html di sini ya. Content.html di sini isinya tadi file yang sudah saya buat yang sebelumnya namanya ini adalah index.html. Saya rubah jadi namanya content.html. Ini untuk pada bagian HTML-nya yang ada di indeks ya, yang sekarang saya buat dalam menjadi bentuk frame ya, dimana nanti di dalam index.html ini hanya berisi ukuran frame saja ya, dimana nanti setelah saya membuka head di sini, di dalamnya ada frame set di sini ya. Frame setnya ada terdiri dari dua, yang pertama adalah rows, yang kedua adalah untuk cools ya. Jadi nanti masing-masing dia punya persentase total 100% semua ya. Nah, tinggal nanti dikondisikan. Misalkan untuk yang rows, berarti nanti untuk mengatur ya rows di sini ya. Nah, ini mengatur nanti horizontal dengan tinggi barisan tertentu ya. Itu nanti diatur untuk columns di sini nanti untuk lebarnya ya. Nah, makanya nanti di sini biasanya yang rows misalkan dikasih 15% berarti nanti bintang ini adalah sisanya. Nah, nanti dia dipanggil dengan nama judul.html. Artinya nanti di sini saya membuat untuk source code judul.html ya di sini yang nanti saya taruh di web saya. Nanti di sini sudah saya siapkan, otomatis dia akan mengikuti frame dari yang saya tentukan di sini. Dan nanti untuk yang kolom di sini saya siapkan menjadi dua ya. Yang pertama yang menu, nanti di sini yang menu berarti nanti yang pertama 30%, sisanya bintang ini adalah kontennya. Nah, nanti di dalam konten .html yang sudah saya siapkan ini tadi yang saya ganti awalnya index.html ini nantinya yang akan menjadi sebuah kontennya. Jadi nanti kalau kita panggil di sini ya, oke, nah akan menghasilkan tampilan yang seperti ini ya. Jadi ini yang berisi judul, nanti diisi judul, terus kemudian nanti di sini yang isinya menu, di sini adalah kontennya. Nah, nanti berarti judul.html kan belum ada, nanti silakan dibuat misalkan seperti itu, dan nanti di menu ini juga dibuat sesuai yang ditentukan. Kalau misalkan ukurannya mau
sesuaikan lagi untuk lebar serta panjang barisnya itu silahkan ya. Jadi nanti silahkan dikondisikan ya. Jadi seperti itu untuk materi frame pada hari ini. Nah, nanti ini sudah saya siapkan untuk source code tampilan ya frame ya, dimana nanti tampilan frame ini ya sudah saya siapkan ada berupa header, ada berupa untuk sidebarnya, ada kontennya dan ada footernya. Dan nanti bila dieksekusi ya, jadi hasilnya kurang lebih seperti nanti teman-teman tinggal ngisi konten, header, sidebar sama footernya ya. Jadi nanti tolong dikondisikan buat teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman ngisi konten dan isi dari web ini ya. Nah, untuk itu juga sudah saya siapkan ya di sini ya buat teman-teman ya. Di sini nanti buat tampilan web ini sudah saya siapkan source code untuk frame-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal konfigurasi dan nanti saya minta juga ada tambahan untuk di dalam konten ya berisi salah satu menu ya, salah satu menu nanti kan di sini nanti kalau misalkan Anda eksekusi kan nanti ini untuk home ya, konten misalkan menunya di sini ada tombol home nanti ngarahnya ke konten menu, terus ada tombol untuk biodata misalkan nanti di sini di biodata, terus kemudian di untuk profile misalkan. Nah, nanti juga tampilkan di profile. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa membuat di dalam bentuk frame tersebut ya. Nah, untuk itu teman-teman nanti juga ada membuat menu profile dan menu registrasi ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk materi hari ini sudah cukup banyak ya. Jadi artinya teman-teman bisa melakukan prakteknya supaya dikerjakan. Nanti untuk progresnya akan saya sampaikan lebih lanjut di grup ya untuk ketentuan dan sebagainya. Itu untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pertemuannya saya akhiri.